Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlaini Aryani dan rekan saya Nur Khalifah dari Prodi Pendidikan Matematika 2019 C. Untuk mata kuliah Matematika SMP akan mempresentasikan tentang bilangan, bilangan berpangkat, barisan, dan deret fungsi. Untuk yang pertama, kita harus mengenal apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, simbol ini atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang bukan pecahan, yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat 0, serta bilangan bulat positif. Lalu yang ketiga ada bilangan rasional. Sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 sama dengan 2 per 1, negatif 4 sama dengan negatif 4 per 1, 0,1 sama dengan 1 per 10. Selanjutnya yaitu bilangan real atau bilangan real, bisa dilambangkan dengan R besar. Pengertian dari bilangan real sendiri itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional, seperti penjelasan di atas, bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya yaitu Pi sama dengan 3,141592653584743 dan seterusnya. Yang kelima ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah sistem bilangan dalam ilmu matematika dengan notasi A plus BI. Dengan A, B merupakan bilangan real dan I merupakan bilangan imajiner. Secara umum, semua bilangan dalam ilmu matematika merupakan bagian dari bilangan kompleks. Bilangan imajiner adalah suatu bilangan yang dapat didefinisikan nilainya sebagai I kuadrat sama dengan negatif 1. Pemahaman mengenai bilangan kompleks secara umum dapat ditekuni saat menempuh jenjang ilmu matematika murni di perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian bilangan dan macam-macam bilangan, selanjutnya kita pelajari bilangan berpangkat. Nah, di sini yang pertama ada pangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Dan N ini faktornya. Keterangan A sama dengan bilangan pokok atau basis, dalam hal ini berupa bilangan real. Nah, N sama dengan pangkat atau eksponen, dalam hal ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada contohnya. Perpangkatan ada bentuk perkalian dan hasil perkaliannya. Misalnya ada 3 pangkat 2. Bentuk perkaliannya 3 dikali 3. Hasil perkaliannya tentu 9. Yang kedua yaitu 3 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 3 dikali 3 dikali 3. Hasil perkaliannya 27. Selanjutnya ada 3 pangkat 4. Bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasil perkaliannya 81.
Misalnya A dan B merupakan bilangan bulat serta M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus pangkat N. Ini dibuktikan dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A sebanyak M faktor dan A sebanyak N faktor dari M dan N tersebut dijumlahkan. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Sifat yang pertama ini memudahkan dalam melakukan operasi perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponen yang berbeda. Hanya perlu menambahkan eksponennya. Sifat yang kedua ini berkaitan dengan operasi pembagian. Pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponen yang berbeda dapat langsung mengurangi eksponennya saja. Seperti contohnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi pangkat N. Dibuktikan dengan A sebanyak M faktor dibagi A sebanyak N faktor sama dengan A pangkat M kurangi N faktor. Contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Sifat ketiga ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan dengan cara memecah kelompok bilangan yang berada di dalam tanda kurung dan menjadikan masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang sama. Misalkan, dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pembuktiannya, dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A dikali B dikali A kali B sebanyak M faktor. Nah, di sini bisa dipecah A dikali A dikali A dikali A sebanyak M faktor dikali B kali B kali B sebanyak M faktor sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 dikali 9 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 3 kali 9 dikali 3 kali 9 dikali 3 kali 9 dikali 3 kali 9 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 9 dikali 9 dikali 9 kali 9 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Sifat yang keempat yaitu mengalihkan kedua eksponen. Seperti contohnya A pangkat M di pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Pembuktiannya, A pangkat M dalam kurung dikali A pangkat M dalam kurung dikali A pangkat M dalam kurung sebanyak N faktor. Jadi A pangkat M dikali N. Contohnya 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sebanyak 5 kali sama dengan 7 pangkat 3 kali 5 sama dengan 7 pangkat 15. Sifat kelima ini hampir sama dengan sifat ketiga. Sifat kelima ini mempermudah operasi pemangkatan terhadap pecahan dengan memberikan eksponen yang sama pada pembilang dan juga penyebut dalam pecahan yang dipangkatkan tersebut. Yang tadi kan bilangan bulat. Nah, yang sekarang itu bilangan pecahan. Misalkan A dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M
per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0. Pembuktiannya, dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M faktor, sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M faktor per B dikali B dikali B sebanyak M faktor, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya yaitu 3/8 pangkat 4 sama dengan 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8 sama dengan 3 dikali 3 sebanyak 4 kali per 8 dikali 8 sebanyak 4 kali, sama dengan 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Setelah kita mempelajari tentang bilangan yang berpangkat bulat positif, selanjutnya kita pelajari tentang bilangan yang berpangkat bulat negatif. Definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif, penjabarannya yaitu 1 sama dengan A pangkat 0, yang dimisalkan sama dengan A pangkat M ditambah negatif M, sama dengan A pangkat M dikali A pangkat negatif M, sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Kemudian dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, atau A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M, dengan keterangan A sama dengan bilangan bulat, dalam hal ini sama dengan 0, sedangkan M bilangan bulat positif. Selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret fungsi. Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk menyatakan urutan atau suku ke N dari suatu barisan dinotasikan dengan UN. Barisan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli atau fungsi yang di domainnya himpunan bilangan asli, sehingga UN sama dengan Fn. Misalkan UN sama dengan 2N plus 1 atau 2N ditambah 1, maka suku keempat dari baris tersebut adalah U4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Penjumlahan suku-suku tersebut bisa dibuat dalam bentuk sigma. Barisan dari suku U1, U2, U3 sampai UN yang dinyatakan dalam fungsi Fn sama dengan UN memiliki deret sebagai berikut: U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN sama dengan sigma UI dengan I mendekati 1 dengan I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Sehingga UN kurangi UN min 1 sama dengan B. Sebagai contoh, dari baris 1, 3, 5, 7, 9 merupakan baris aritmatika dengan nilai B. 9 kurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 5 dikurangi sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 3 kurangi 1, yaitu dengan beda 2.
Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku ke K dan selisih antara suku yang berdekatan, yaitu P. Rumusannya sebagai berikut. UN sama dengan UK plus N min K dikali P. Jika yang diketahui adalah nilai suku pertama, UK sama dengan A, dan selisih antara sukunya yaitu B, maka nilai K sama dengan 1 dan nilai UN adalah UN sama dengan A plus N-1B. Deret aritmatika. Deret aritmatika yaitu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sebanyak UN-1 atau sebagai Sn plus A plus B plus A plus 2B plus A plus N-2B plus A plus N-1B. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai adalah suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2A plus UN. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N menjadi Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 sebanyak sampai UN-1. Sn-1 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 plus UN-1. Sn-1 sama dengan UN, sehingga diperoleh UN sama dengan Sn-1. Barisan geometri. Baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. R ini disebut dengan rasio yang diperoleh dari UN per UN-1. Sebagai contohnya di sini ada baris 1, 2, 4, 8, 16 merupakan barisan geometri. Dengan nilai rasionya kita ambil suku kedua dan suku ke-1, yaitu berarti suku kedua per suku ke-1 atau suku 2 dikurangi 1 kan jadi suku ke-1 atau suku pertama. Nah, didapatkan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi nilai rasionya adalah 2. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku ke K dan rasio antar suku yang berdekatan atau R. Rumusannya sebagai berikut. UN sama dengan UK dikali R pangkat N negatif dikurangi K. Jika yang diketahui adalah nilai suku pertama UK sama dengan A dan rasio antar sukunya R, maka nilai K sama dengan 1. Dan nilai UN adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Deret geometri. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN dikurangi 1 ditambah UN, atau sebagai Sn sama dengan A ditambah A kali R ditambah A dikali R pangkat 2 sampai ditambah A R pangkat N dikurangi 1. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai UN adalah suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R dengan syarat 0 kurang dari R kurang dari 1 atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 dengan syarat R lebih dari 1. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N.
Cara memperolehnya sama dengan deret aritmatika, yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Sekian penjelasan tentang bilangan berpangkat, barisan, dan deret fungsi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.